Oke teman-teman, kita mulai OJT kita sore ini untuk operasional HVAC TM006. Tujuannya untuk memastikan semua teknisi dapat mengoperasikan sistem bus yang ada di Ponco untuk men-setting, kemudian membuat schedule dan untuk operasional HVAC berkaitan dengan software yang ada di Ponco, yaitu software Insight dari Siemens. Kita mulai. Yang pertama itu adalah untuk langkah operasional AHU via PC BMS dengan software Insight. Bisa dibaca di modul OJT sesi pertama. Yang pertama adalah kita login pada komputer BMS, masuk ke user engineer. Ini gambarnya gambar cicok meong. Passwordnya adalah AHU Ponco, huruf kecil dan semuanya menyambung. Oke, kita sudah masuk ke tampilan desktop Windows. Kita pilih software Insight. Ini ada icon seperti gedung. Kita klik 2 kali, maka akan masuk ke softwarenya Siemens, software Insight. Loading sebentar untuk masuk ke dalam softwarenya. Nah, ini kita akan melihat sebelah kiri adalah panel kontrol semua AHU. Ini dari sistem bus itu untuk kontrol AHU, dan juga ada IMS untuk mengontrol environment yang ada di ruang produksi dan di ruang lab. Kita mulai dulu dari poin nomor 3, yaitu memilih icon grafik. Memilih icon grafik ini sudah masuk di grafik. Kemudian kita akan masuk ke salah satu poin AHU. Kita coba pilih ke AHU B12. Lalu kita masuk ke poin nomor 5. Personil dapat melihat dan mengatur operasional on-off melalui C sistem AHU control system. Control system yang dimaksud adalah ini, pojok kanan bawah. Kalau digerakkan mouse-nya ke layar paling kanan bawah, akan muncul tulisannya poin C sistem supply fan AHU, diikuti oleh AHU yang bersangkutan. Kita akan coba mulai on off. Kita pilih AHU yang non critical atau yang memang schedule-nya lagi off, itu adalah AHU F21. Kita klik 2 kali di control system, maka akan muncul tampilan panel commander-nya. Posisi defaultnya sekarang off. Kalau kita mau lakukan menyalakan sistem, kita oper ke on, atau si slidernya digeser ke bawah. Kemudian kita komen. Sebelum di komen, kita pilih none. None itu adalah mengikuti schedule. Apabila kita tidak mengikuti schedule, kita pakainya yang operator, maka operator ini akan menyala sampai dia diperintahkan off. Tapi kalau kita pakai yang non, dia akan mengikuti schedule yang sudah kita buat. Kondisi defaultnya off, kemudian kita akan nyalakan dengan klik comment. Kemudian kita close, maka selang beberapa lama kontrol di sini akan on, kemudian AHU-nya akan menyala. Ditandai dengan box warna merah tadi menjadi hijau, kemudian lambang fan juga menjadi hijau, maka AHU sudah dipastikan menyala. Kemudian kita masuk ke poin nomor 6, melihat dan mengatur motorized valve chiller. Kita arahkan ke MV cooling AHU. Nah, di sini kalau teman-teman mengarahkan kursornya ke set poinnya untuk motorized, dia akan muncul poin MV cooling AHU, diikuti AHU yang bersangkutan. Nah, kita bisa klik 2 kali untuk mengatur persentase dari si valve cooling chiller. Apabila kita mau setting
misalnya 50%, tinggal diklik 50%, klik non, kemudian komen, maka nanti dia akan di operator, di komen, maka dia nanti akan stuck di 50%. Apabila kita mau mengembalikan ke posisi auto, hanya diklik non, kemudian di komen, maka dia akan kembali ke set point, tergantung dari set point temperatur chiller. Kemudian kita masuk ke poin nomor 6, melihat dan mengatur motorized valve chiller pembacaan temperatur living air cooling AHU pada poin TC AHU. Setelah cooling coil, ini lambangnya cooling coil warna biru. Teman-teman bisa lihat di sini ada TC AHU, diikuti AHU bersangkutan. Kita klik 2 kali, maka akan muncul pembacaan temperatur dari cooling valve chiller. Di sini kita tidak bisa mengatur, kita hanya bisa melihat aktual temperaturnya. Oke, kemudian kita masuk ke poin nomor 8, mengatur temperatur living air cooling coil AHU. Nah, kalau tadi hanya bisa melihat, sekarang kita masuk ke sensor set point. Maka sensor set point ini adalah untuk mengatur berapa temperatur yang kita inginkan untuk AHU yang bersangkutan. Di sini contohnya di setting 27 derajat. Apabila kita mau rubah, klik angkanya, kemudian klik non, diikuti dengan komen, maka nanti si TC ini juga akan bergerak mengikuti dari settingan temperatur. Kalau kita di sini masih 100%, kita akan coba buat dia turun menjadi sekitar di bawah 100 atau 50%. Caranya adalah kalau aktual 30 derajat, maka kita setting 35, maka dia akan memerintahkan CMV cooling menutup, karena set pointnya 35, aktualnya set pointnya 30, aktualnya 35 derajat. Apabila kita mau buka lagi, maka harus dirubah lagi menjadi posisi default, tergantung dari setting awal. Kemudian di non dan di komen, maka dia akan kembali ke set point awal. Kemudian kita atur untuk nomor 9 adalah motorized valve hot water. Kita bergerak ke AHU yang ada hot waternya, yaitu B12, C11, kemudian D12 sampai D15. Karena yang diaktifkan adalah B12 dan C11, maka kita akan masuk ke C11. Untuk AHU D12 sampai D15 tidak diaktifkan karena tidak dibutuhkan hot water untuk mencapai RH. Nah, di sini kita akan masuk ke melihat status dan mengatur motorized valve. Jadi kalau teman-teman lihat ada lambang setelah cooling coil adalah satu lagi adalah heating coil, ditandai dengan dia ada di bawahnya adalah empty heat AHU C11, diikuti AHU yang bersangkutan. Kalau kita klik, maka posisi aktual bukaan valve-nya akan muncul. Di sini set point-nya non dan dia tidak dibutuhkan untuk on, maka dia akan muncul 0%. Apabila kita mau rubah secara manual, masukkan angkanya, klik operator, kemudian komen, dan dia akan ada di 50%. Kalau kita mau kembalikan ke set point, pencet non, kemudian klik komen, dan dia akan mengikuti set point dari temperatur kontrolnya. Kemudian poin nomor 10 kita melihat pembacaan aktual living air untuk heating coil. Nah, di sini adalah TH AHU C11. Teman-teman bisa drag mouse-nya ke TH AHU C11, dia akan muncul poin TH AHU, diikuti AHU yang bersangkutan. Klik 2 kali, akan muncul temperatur pembacaan aktual. Di sini 18,79, hanya bisa melihat. Kemudian kita masuk ke poin 11, mengatur temperatur living air. Kita masuk ke poin set TH AHU, diikuti AHU yang bersangkutan. Klik 2 kali, defaultnya 15, kita akan coba ubah, contohnya menjadi 20. Klik non, kemudian comment dan close, maka MV heatingnya akan mengikuti set point. Jadi kalau tadi aktualnya 18, kita setting 20, maka dia akan
membuka. Kita kembalikan lagi ke tadi berapa? 17 ya? 15 non comment dan close. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan sampai poin 11. Jadi Pak, yang di komen tadi Pak, yang di Komen ini kali ini kontrol. Nah, ada yang smoke, emergency, PDL. Oh, nggak tahu. Oh, itu belum pernah kita operasionalkan 3 poin di bawah sini karena dari manual booknya juga tidak disebutkan, hanya menyebutkan operator dan non seperti itu. Jadi kita hanya mengoperasikan 2 mode tersebut. Dari teman saya yang sudah ahli HVAC pun belum pernah mengoperasikan smoke emergency dan PDL. Nggak bisa di infonya sih ini Pak, kalau yang kita kan coba digedein. Enggak, maksudnya lu ke sini, Digedein supaya kata si vendornya si BAC. IMEI itu yang smoke itu khusus buat ini Pak, yang alarm smoke. Infonya dimasukin. Nah terus yang emergency sama, kalau yang pintu emergency, pokoknya keadaan darurat. Kalau yang gitu kali ya. iya, kalau yang PDL itu nggak tahu Pak. Berarti alarm semua bisa masuk ke belas ini. Iya. Tadinya gitu ya. Tadinya ya di sini kalau operator itu dia lambangnya ada orang main semapur, bukan maksudnya kita main semapur di AHU, tapi ini untuk kontrolnya manual gitu ya. Iya. Kalau yang non itu kontrolnya auto, itu bisa poin. Ada lagi pertanyaan? Sudah ngantuk. Kita masuk poin 12. Pembacaan temperatur living air AHU. Tadi kita sudah masuk ke poin untuk yang cooling, yaitu di TC AHU untuk living air cooling coil, living air heating coil. Nah, kita masuk ke living air AHU-nya. Jadi living air AHU adalah perpaduan dari heating dan cooling. Kalau memang AHU-nya punya keduanya. Nah, kita klik 2 kali. Di sini kita hanya bisa melihat temperatur living air dari si AHU. Jadi di sini AHU C11 contohnya 19,26. Ini hanya untuk view aktual value-nya saja. Kalau kita mau menyeting temperatur living air dari si AHU, kita bisa masuk ke set TC untuk cooling coil dan set TH untuk heating coil. Jadi DTS adalah perpaduan dari cooling coil dan heating coil. Begitu. Kemudian kita masuk ke poin 13. Ini ada tanda segitiga. Segitiga ini adalah indikator trip dari si fan, baik supply fan ataupun return fan, ataupun nanti ada juga yang masuk ke exhaust fan juga ada punya indikator trip. Indikator trip ini tujuannya untuk menandakan bahwa kalau merah itu berarti dia tripnya tidak aktif alias dia normal. Tapi kalau dia nanti ada overload, ada problem, maka dia akan blinking kuning, kemudian si fan ini akan masuk ke mode merah atau off. Seperti itu. Jadi selama segitiga emergency ini warnanya merah, maka dipastikan aman. Segitiga bermuda. Kemudian kita masuk ke poin 14. Melihat dan mengatur operasional on off unit supply blower. Oke, kita kembali ke F21 yang lebih aman. Nah, ini F21, kita akan masuk ke C, SF AHU control. Kalau tadi sistem adalah keseluruhan, yaitu perpaduan antara supply fan, cooling coil motorized sama heating coil motorized, ada damper juga. Nah, ini kita hanya fokus ke AHU blowernya saja. Nah, di sini kita klik 2 kali, maka akan muncul commander seperti tadi. Komennya ada operator untuk manual dan non. Posisinya on. Kalau kita mau off, hanya blowernya saja, klik slidernya ke off, pencet pencet operator, kemudian comment, maka akan memerintahkan si blower ini off. Box kontrolnya akan berwarna merah dan nanti si fan-nya juga lama-lama akan berwarna merah yang menandakan dia mati. Fan ini tidak mati secara
langsung karena dia ada proses ramping atau menurunkan kecepatan sebelum dia off. Tujuannya mengamankan si motor, jadi supaya dia tidak terjadi brake secara langsung atau rem secara langsung. Jadi ada proses pengereman bertahap. Oke, kita masuk ke tadi sampai mana? Poin 14, kita masuk ke poin 15. Kita masuk ke ini, kita nyalakan lagi komen. Kita masuk ke flow measuring sensor atau kita nyebutnya adalah FMS. Kita baca dulu yang aktualnya. Klik 2 kali di kotak warna hijau setelah AHU, cari namanya FMS SF. FMS itu adalah flow measuring sensor. Jadi dia mengukur flow yang ada di ducting supply. Kalau kita klik 2 kali maka akan muncul pembacaan flow-nya. Kalau kita mau refresh secara real time maka kita klik aja refresh, maka dia akan mengikuti pembacaan si sensor. Oke. Kemudian kita masuk ke poin 16, setting FMS dari AHU. Tujuannya untuk mengatur flow yang kita inginkan. Jadi kalau di sini aktualnya kita dapat set pointnya 2000, maka dia akan mengejar set pointnya ke sekitar 2000 plus minus 200 CFM kalau nggak salah. Nah kalau kita klik 2 kali maka kita akan masuk ke settingan CFM-nya. CFM itu adalah cubic feet per meter, cubic feet per minute. Yang kalau kita pakai di standar bakunya di Indonesia adalah meter kubik per jam. Jadi CFM ke meter kubik per jam itu dikalikan 1,7 itu ya. Kalau meter kubik per jam ke CFM dibagi 1,7. Kita bisa mengatur misalnya ini 2000 CFM, defaultnya kita coba atur jadi 3000. Oh yang ini nggak bisa, sorry. Untuk yang 21 ada problem si inverternya. Kita masuk F22 1200 akan kita coba ke 2000. Kalau di sini sekitar 40 sampai 50% dari si inverter kita setting ke 2000, maka dia akan naik speednya menjadi 100%. Emang Itu bener. Udah bener. Jalan udah. Bener udah. Lalu ada iklan dulu, iklan. Cicilan. Oke. Kalau kita setting 2000 maka supply fan akan naik ke 100%. Jadi itu untuk mengatur FMS-nya. Kita kembalikan lagi ke 1200. Kita masuk ke poin nomor 17, yaitu mengatur persentase. Kalau tadi kita mengatur blowernya berdasarkan flow measuring sensor atau berdasarkan flow-nya, nah ini kita mau mengatur si supply fan itu berdasarkan persentase dari si inverter. Kalau 0% berarti dia 0 Hz, kalau 100% berarti dia 50 Hz, atau tergantung dari maksimum Hz yang ada di inverter. Kita akan coba ini di sini 0%, bukan 0%, tapi dia nanti pembacaannya akan mengikuti dari flow sensor. Kita akan rubah ini 10% untuk aktual. Kita coba running ke 50%. Jangan lupa untuk manual kita harus klik operator. Kalau pencet non dia nggak akan terpengaruh karena dia akan mengikuti set point dari FMS. Kita masuk ke mode operator manual, klik command close, maka dia akan mengikuti set point dari si yang kita setting tadi. Ini di sini 50% kondisinya operator. Kalau kita balikan ke non, maka dia akan kembali ke settingan dari si sensor FMS. Klik non, kemudian nanti akan kembali mengikuti dari si set point FMS. Itu untuk VSD. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kita masuk ke return fan. Kita matikan dulu AHU F21. Kita masuk ke poin 19. Cari AHU yang ada return fan-nya. Contohnya di sini adalah yang nggak kepake. Kita masuk ke C13 saja. Oke, C13.
Contohnya kita akan melihat status trip ya. Status trip sama dengan supply fan tadi, ada segitiga di area blower return yang ditandakan dengan TEFAHU. EF itu artinya exhaust fan. Di sini difungsikan sebagai return fan. Kemudian kita mau mengatur operasional on off untuk return fan. Sama dengan supply fan tadi, di sini juga ada box warna hijau CEFAHU, control exhaust fan AHU. Klik 2 kali. Kita akan masuk ke commander. Kalau kita mau off, maka klik off. Klik operator command, maka dia akan mati. Ditandai di control boxnya warna merah, dan ini akan perlahan akan mati. Kita kembalikan ke posisi on. Ingat, operator untuk yang manual dan non itu untuk yang auto. Kemudian masuk ke poin 20, filter SFAHU. Nah, di sini ada, setelah supply blower ada yang namanya filter. Filternya tergantung dari grade masing-masing AHU. Kalau untuk yang AHU kelas B sampai kelas D dia pakainya F9. Kemudian untuk kelas E dan kelas F itu antara F5 atau F8 ya. F6 dan F8. Jadi tergantung dari AHU masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat status bloknya. Jadi kalau nanti dia blok, kita akan mendapatkan notifikasi. Di sini ada blinking di filternya, blinking kuning. Di sini kita belum mendapatkan sinyal blok, berarti semua AHU aman. Tapi kalau klik 2 kali dan posisinya ada di on, maka dia dipastikan filternya blok dan kita harus mengganti. Kemudian kita masuk ke poin 21, melihat pembacaan FMS dari return fan. Cari poin FMS EF, flow measuring sensor, exhaust fan, klik 2 kali. Kemudian sambil kita refresh, kita akan melihat pembacaan aktual dari si return fan, flow yang lewat melalui ducting return. Jadi kalau kita refresh, kita akan mendapatkan pembacaan real time. Masuk ke poin 22, kita bisa mengatur set point dari return fan. Di AHU Fonco, return fan di lock berdasarkan persentase inverter. Jadi kita tidak perlu mengatur set point return berdasarkan si FMS. Tapi di sini saya memperlihatkan fungsinya saja. Set point 1000, di sini kita coba return fan-nya kita non dulu supaya dia mengikuti dari si flow measuring sensor. Aktual pembacaan 1056, set point-nya 1000, maka dia akan nurun kecepatannya. Nah, kalau aktual 1000 kita mau coba dia dinaikkan kecepatannya, input lebih tinggi dari aktual. Kita masukkan 2000, tadinya 1000, maka dia akan masuk ke 100%. Jadi dia mengejar set point. Tergantung AHU-nya ini kemampuan dari si exhaust fan-nya ya. Jadi kalau memang nanti exhaust fan-nya masih ada space untuk dia naik, dia akan mengejar set point dari si FMS. Tapi kalau nggak bisa ya dia akan mentok di seperti itu. Oke, kita kembalikan. Ini tadi 1000. Untuk yang return fan, semua AHU ada di posisi bukan 100. Di lock berdasarkan persentase, tergantung dari masing-masing AHU. Set point-nya bisa dibaca di lock set bus. Kemudian kita mengatur persentase. Kalau tadi di supply fan sudah diatur adjust, di sini juga kita bisa mengatur di VSD-EF. Kita mau atur mau berapa persen yang ada di sini. Kita mencoba nih 100%, kita fungsikan ke 50%. Jangan lupa selalu operator, kemudian di komen, maka nanti dia akan stuck di 50%. Itu ya. Jadi itu tadi yang kita bilang, kita hanya mengatur di VSD-nya saja, bukan di berdasarkan sensor. Sensor FMS mengontrol supply fan hanya ada di supply ya, yang ada di supply. Kalau yang di return kita locknya berdasarkan persentase inverter. Ada yang tahu kenapa kita lock
return fan? Kenapa yang supply diaturnya berdasarkan FMS, yang di return diaturnya berdasarkan persentase dari inverter? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak? Jadi gini, kalau kita atur supply fan berdasarkan FMS itu karena kita mengikuti dari berapa sih ACR yang kita inginkan. ACR yang diinginkan berarti adalah total air volume yang masuk ke ruangan. Nah itu hanya bisa dicapai oleh FMS sensor. Jadi kita adjust FMS sensornya, karena kalau kita lock berdasarkan persentase inverter maka nanti akan terpengaruh oleh udara fresh air yang masuk dan juga dari return. Jadi nanti dia akan fluktuasi. Tapi kalau kita set berdasarkan FMS, maka si blower ini, blower supply akan melakukan adjust otomatis untuk mengejar set point. Jadi ACR yang di dalam ruangan akan tetap sama, stabil gitu ya. Dan kalau kita fungsikan, sekarang kita masuk ke return fan. Kalau kita return fan-nya berdasarkan FMS, teman-teman lihat di ruangan semua di return fan, return ducting ada yang namanya VAV. VAV itu kan kepanjangannya variable air volume, atau di sini adalah volume damper yang sifatnya otomatis. Nah, kita bisa lihat di sistem IMS, sistem bus tidak mempunyai VAV. Waduh, lagi C13 aja. Nah, di sini ada yang namanya nanti saya agak skip ke VAV ya. Di sini ada komen dan feedback. Jadi pressure ruangan akan di-adjust oleh si VAV. Maka pressure ruangan itu yang mengatur adalah VAV. Begitu dia over pressure, VAV akan buka. Kalau dia under pressure atau kurang pressure, dia akan menutup untuk mencegah udara ekstraksi kembali ke AHU atau ke exhaust fan. Jadi logikanya adalah kalau ruangan itu over pressure, maka dia akan harus disedot lagi pressure-nya. Berarti VAV harus membuka. Kalau nanti dia ruangan kekurangan pressure, maka VAV akan menutup untuk mengurangi bocoran. Nah, kalau kita setting si return fan berdasarkan FMS, nanti kejar-kejaran antara VAV dengan return fan. Jadi stabilnya akan lama. Karena VAV juga akan bergerak, si return fan juga akan bergerak. Jadi ibaratnya kayak ini yang sebenarnya yang ngatur pressure nih siapa nih gitu. Karena kalau dua-duanya jalan, di mana-mana kepala itu harus ada satu. Kalau kepalanya dua, berarti dia nanti akan tarik-tarikan gitu. Jadi itu fungsinya kenapa si return fan atau exhaust fan ini kita lock berdasarkan PSD, berdasarkan persentase. Jadi yang mengatur pressure ruangan adalah si VAV yang ada di dalam sistem IMS. Tadi semua return itu 100% Pak? Semua return enggak juga. Oh, iya. Return diatur berdasarkan dari kita menjaga si VAV itu stabil. Idealnya adalah 50%. Aduh, kelihatannya lah. Saya kalau return belum itu ya. Jadi contohnya C11. C11 kenapa sih dia settingnya berapa nih? 68%. Kenapa B12 nyetingnya 50%? Karena kita harus melihat VAV-nya. Jadi kalau kita adjust misalnya si return fan 68%, karena pada posisi 68%, posisi VAV-nya itu stabil di 50%. Rata-rata 50%. Apabila kondisi 50% itu, apabila ada kenaikan pressure dia bisa membuka 50 ke 100. Apabila ada penurunan pressure, dia akan bisa space untuk menutup 50 ke 0. Bayangin kalau kita setting si return fan-nya itu misalnya 100%, posisi VAV 0%, ya dia udah nggak bisa nutup lagi kalau terjadi under pressure. Berarti kayak itu pickup-nya yang buat return nggak berguna gitu sini kan ya? Iya, berguna hanya untuk membaca flow yang masuk, tetapi yang mengontrol adalah kontrol dari si inverter PSD. Gitu. Itu kenapa supply fan diatur berdasarkan sensor flow untuk menjaga ACR.
Kemudian yang di return fan diatur berdasarkan persentase inverter, persentase load. Berarti Pak, nyeting itu misalnya kita ngira-ngira aja ya, oh ini nyoba-nyoba gitu. Kata-katanya mungkin bukan mengira-ngira, tetapi kita melakukan trial and error. Jadi dimaksud dengan trial and error adalah kalau kita setting misalnya 50%, oh kok VAV-nya itu posisinya 30%, oh berarti terlalu, kalau 50 dia VAV-nya 30 berarti kan terlalu tinggi nih. Berarti kita harus turunkan lagi si return fan-nya supaya dia berada di kisaran 50%. Itu jadi return fan itu didapatkan settingnya berdasarkan pemantauan tren dari si VAV itu ya. Jadi didapatkannya itu nggak cuma sekali setting tapi berkali-kali setting. Kalau ketemu tidak tepat 50% ya kita harus setting mendekati. Naikin lagi dikit. Ya mau dinaikin mau diturunin tergantung dari si VAV ya. Itu. Jadi itu yang mesti diketahui. Software ini fungsinya banyak, tetapi kita harus tahu bagaimana mengatur dari si operasional masing-masing part, karena ada supply fan, ada heater, ada return fan, tetapi hasil akhirnya adalah sistem IMS. Kita bisa melihat aktual pressure yang ada di ruangan. Tujuannya adalah pressure ruangan tercapai sesuai spek, RH dan temperatur juga sesuai spek. Seperti itu. Sistem bus adalah hulunya, hilirnya adalah sistem IMS. Jadi kenapa itu juga dipisah? Karena dulu sistemnya adalah si AHU operasional itu tidak dikalibrasi atau not calibrated. Karena kalau kita kalibrasi akan banyak komponen yang harus dikalibrasi. Jadi itu tidak dimasukkan ke dalam CFR21. Jadi CFR21 itu artinya validasi yang ada di sistem software. Yang masuk CFR21 hanya untuk yang sistem IMS. Jadi yang dikalibrasi hanya sensor pressure, bisa dilihat di sini sensor pressure, kemudian sensor temperatur dan sensor RH. Jadi yang dikalibrasi hanya 3 sistem. Beda dengan AHU, ada sensor temperatur, sensor flow, ada sensor temperatur heater, banyak, ada bibo juga pressure dari si filter itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi sampai mana ya? Tadi 22 Pak. 23 udah ya? 23, 24 sekarang. Oke, sekarang kita ke 24, kembali ke AHU C13, AHU yang paling aman untuk di otak-atik. Kita masuk ke pembacaan return. Kalau tadi kita bisa membaca temperatur living AHU, kita bisa membaca temperatur yang masuk ke return AHU. Di sini cari DTR AHU C13. Ya. Jadi digerakin dulu kursornya, ada DTR AHU C13 klik 2 kali. Maka pembacaannya kalau kita refresh bisa melihat live. Tapi kalau temperatur return mestinya sih nggak terlalu banyak fluktuasi. Oke, ada pertanyaan? Kita masuk ke sistem heater. Nah, di sini heater yang AHU yang mempunyai electric heater hanya ada AHU di kelas BCD. Jadi untuk kelas kelas F ada untuk kelas D ya. Kelas D ada di Microlab AHU D31. Selain dari AHU produksi, AHU D31 juga ada heater ruangan. Heater ruangan fungsinya untuk membantu mengontrol LH dari si heating coil. Jadi kalau heating coil ini bisa menghasilkan RH yang bisa dibilang grafiknya rada tajam atau curam, maka kita bisa melandaikan grafiknya dengan electric heater. Tetapi rata-rata kita tidak fungsikan electric heater karena pertama makan listrik yang lumayan gede dan fluktuasinya sudah bisa dikontrol sama heating coil. Jadi ya betul, saving selalu ujung-ujungnya adalah saving. Jadi saya punya tim baru, tim spesialis saving dikepalai oleh Mas Irwan. SPS. Ada teman saya satu lagi SPC, spesialis saving. Oke, intermezzonya cukup. Kita masuk ke status operasional electric heater. Sistem fan berarti.
Di sini ada Piston. sistem electric heater, kita coba ke AOC13 saja yang lebih aman. Di sini ada lambang heater. Lambang heaternya itu ya lambang petir listrik. Jadi kalau kita klik 2 kali, di sini kita bisa melihat statusnya. Ya kalau dari warnanya sih udah kelihatan. Hijau untuk on, saya cari yang off ya, D31. Nah D31 itu merah, dia off karena kita matikan dari si kontrol. Nah C13 itu on karena dia dibutuhkan electric heater karena dia tidak bisa dikontrol oleh heating coil. Si AHU ini tidak punya heating coil. Kita bisa melihat statusnya di SEH untuk on off. Kemudian kita bisa mengontrol poin 26 CEH. CEH ya. Jadi sebelahnya ada kontrol, tombol kontrol warna hijau. Kalau kita klik 2 kali, kita bisa on off. Posisinya on, kalau kita off, jangan lupa operator komen, dia akan mati. Status heaternya juga akan off dan tandanya warna merah. Kita kembalikan ke on. Kemudian kita mengatur persentasenya. Nah, di sini bawahnya si box control ada namanya mode EH. Ini masuknya ke CEH dulu ya. Mengatur on off. Tadi CEH sudah ya. CEH sudah. Mode. Sekarang masuk ke mode. Mode itu artinya persentase dari si electric heater. Contohnya ini operasionalnya 100%. Kalau kita mau rubah ke 50%, tinggal klik jangan lupa operator. Kemudian kita komen, maka nanti dia akan bergerak di 50% stuck. Tidak mengikuti set point dari electric heater. Kita kembalikan ke non. Nah, kita masuk ke set pembacaan returnnya dulu. Pak, itu dia regulatingnya dari itu kan ya, yang controller yang di panel itu kan ya? Betul. Ya, itu pertanyaannya bagus. Mode EH ini nanti akan outputnya ke Pusar, kita nyebutnya pulser. Bukan pusar itu udel. Pulser itu artinya yang mengasih pulse. Pulse itu artinya signal. Jadi nanti si bus akan memerintahkan si mereknya Regin pulser Regin controller. Pulser itu akan kalau 100% dia akan selalu on, tergantung nanti set pointnya tercapai dia akan off. Tapi kalau 50% kita buat nanti dia akan on off dengan fluktuasi 50%. Gitu ya. Oke, kita masuk ke temperatur pembacaan dari outputnya si electric heater adalah DTEH. DTEH ini kita bisa melihat temperatur dari return ducting yang dihasilkan oleh si AHU. Di sini kita bisa membaca temperatur aktual adanya di return ducting. Nah, ini yang penting adalah set EH. Set EH ini untuk mengatur si temperatur operasional electric heater. Di sini 24,5 memerintahkan si mode EH untuk jalan 100% karena aktualnya 21. Set point 24, aktualnya 21, pasti kontrolnya meminta 100%. Jalan terus. Oke, kita akan coba dia di 0%. Kalau ini 21,51, maka set pointnya coba 20. kita rubah ke 20. Jadi 0 ya? Nah, maka ada di bawah aktual, mode EH akan perlahan turun. Ya, turun pelan sampai nanti dia akan mati. Jadi sama dengan AHU tadi, dia tidak langsung set 0, dia akan turun pelan. Itu. Kita kembalikan lagi ke 24,5. Kita set EH ya. Ada pertanyaan sampai kontrol kontrol electric heater? Pak, tapi itu kan di setting 24 tuh ya? Yuk. Tapi kok dia nggak tercapai ya? Betul. Sampai 21 doang gitu. Kenapa itu? Kenapa? Karena di AHU C12 sampai D11 ini AHU yang spesial karena dia mempunyai mode night mode. Di sini jangan lihat yang ini deh. Kita lihat AHU C12. Ya, kenapa nggak di setting 21 aja gitu? Harusnya kan 21 gitu kan? Betul. Kenapa nggak di setting 21? Karena pada saat nanti dia jalan night mode atau chiller kita naik set pointnya ke 10 derajat, maka si temperatur ini kan akan tercapai. Jadi temperaturnya tercapai, misalkan ini 21,
menjadi misalnya 23, maka electric heaternya mati, jadi RH-nya nggak akan turun lagi. Nah, gimana caranya temperatur chillernya naik, temperatur ruangannya naik, tapi heaternya tetap jalan? Ya, satu-satunya jalan adalah naikin set point heaternya itu di atas dari tren AHU, tren temperatur ruangan pada saat naik mode. Jadi tujuannya untuk si heater ini selalu tetap nyala. Oh Pak, kenapa nggak di on aja nih di operator gitu? Nah, nanti kalau ada apa-apa electric heaternya akan terjadi kerusakan, kita nggak bisa detect. Tapi misalnya chillernya udah fail, kemudian nanti dia sampai temperatur 25, si heater bacanya kalau kita operator ya nyala terus. Bisa jadi kejadiannya akan melebihi 30 derajat. Nah, makanya kita setting 24,5 karena berdasarkan CPOB maksimum temperaturnya adalah 25. Kita pause dulu sampai poin nomor 29. Nanti kita akan masuk ke poin 30. Iklan dulu guys.